Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada kesempatan ini kita dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Salvatore Marianus Abu, biasa dipanggil Bang. Saya mahasiswa Universitas Mahasarasvati Denpasar, semester 7, jurusan Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan ini, saya sedang PPL di SMA S. Setiawan Manggarai. Dan di kesempatan ini juga saya diperkenalkan untuk mengajar pada materi kelas 10 matematika. Apa dan bagaimana materi tersebut? Kita simak berikut ini. Jadi baik, sekarang kita akan lanjut ke bagian materinya. Pada materi ini kita akan masuk ke bab 1 yang berjudul persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Adapun materi ini dibawakan oleh Marno Sawu. Sekarang kita masuk ke materinya bagian A. Konsep nilai mutlak. Yang pertama kita bahas ke definisi nilai mutlak. Misalkan X bilangan real, tanda mutlak X dibaca nilai mutlak X dan didefinisikan sebagai tanda mutlak X sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0, dan untuk bentuk yang kedua min X jika X kurang dari 0. Hal ini kita tahu jika yang X lebih besar dari sama dengan 0 itu artinya bertanda positif, maka X nya juga positif. Jika X kurang dari sama dengan 0, maka X nya adalah min negatif X. Lalu kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Jadi kalau tanda mutlak 0, tutup mutlak itu nilainya itu sama, hasilnya itu sama dengan 0. Sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari negatif itu. Contohnya, kalau semua yang dalam tanda nilai mutlak, jika di dalam nilai mutlak itu negatif, maka hasilnya itu sudah pasti akan bernilai positif. Contohnya itu 1. Misalkan itu tanda mutlak minus 50 sama dengan minus dikali minus 50 sama dengan 50. Di sini kita lihat bahwa jika bilangan negatif diberi tanda mutlak, maka hasilnya itu akan bernilai positif. Begitu juga jika kalau tandanya positif, misalnya positif 25, kalau dihasilkan tandanya juga akan tetap positif, tidak berubah. Yang berubah hanya jika tandanya bernilai negatif. Lalu kita akan masuk ke materi yang berikut, yaitu bagian B yang berjudul persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Adapun sifat-sifat pada persamaan nilai mutlak, yang pertama, untuk setiap A, B, C dan X anggota bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. 1. Jika tanda mutlak AX plus B sama dengan C lebih besar dari sama dengan 0, maka salah satu sifat berikut ini berlaku. Yang pertama, dalam kurung AX plus B sama dengan C untuk X lebih besar dari sama dengan min B per A. Yang kedua, itu yang pertama itu bernilai positif. Yang kedua, untuk bentuk yang negatif, ada tambah negatif di depan dalam kurungnya. Negatif dalam kurung AX plus B sama dengan C untuk X kurang dari sama dengan min B per A. Jadi kita ada dapat dua bentuk. Yang pertama bentuknya positif, dan bentuk yang kedua itu bentuknya negatif. Yang kedua, jika AX plus B sama dengan C kurang dari 0, maka tidak ada bilangan real X memenuhi persamaan AX plus B sama dengan C. Sekian dan terima kasih. Oke, setelah kita mempelajari dan melihat isi materi tadi, sekarang saya akan memberikan contoh agar pemahaman kita mengenai materi yang
contoh soalnya berbunyi begitu sebagai berikut. Contoh soal. Nomor 1. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Persamaan berikut. Untuk harga mutlak X kurang 5, harga mutlak sama dengan 3. Baik, untuk menjawab soal ini, yang pertama kita tulis lagi soal di atas dan bentuknya itu positif semua tanpa menambahkan negatif. Untuk bentuk yang kedua kita tinggal tambahkan saja yang negatif di belakangnya. Baik, untuk bentuk yang pertama jawab. Untuk bentuk yang pertama kita tinggal tuliskan saja X kurang 5 sama dengan 3. Lalu kita pisahkan yang mengandung variabel X bagian kiri dan yang tidak mengandung variabel X kita pisahkan bagian kanan, atau yang mengandung angka kita pisahkan di sebelah kanan. Kita lihat yang bagian X, bagian kiri hanya X sama dengan yang min 5 ini kita pindahkan ke bagian kanan karena tidak mengandung variabel X. Lalu kita tahu jika minus 5 dipindahkan ke ruas kanan, makanya tandanya akan berbalik jadi plus 5. Jadi kita tulis 3 plus 5. Lalu kita tulis lagi X sama dengan 3 ditambah 5 sama dengan 8. Kita tulis 8. Ini untuk X yang pertama. Untuk X yang kedua, langkahnya sebagai berikut. Atau ini untuk yang kedua, X, untuk mencari X yang kedua. Untuk X yang kedua sudah saya berikan tadi, tinggal kita tambahkan saja negatif di depannya. Kita tambahkan saja negatif, lalu kita tuliskan lagi soal di atas, soal ini. Dalam kurung X kurang 5 tutup kurung sama dengan 3. Lalu langkah yang kedua, kita tinggal kalikan negatif ini ke dalam kurung tersebut. Negatif dikali X min X, negatif dikali min 5 plus 5 sama dengan 3. Hal yang perlu saya tekankan, jika negatif dikali positif hasilnya negatif, jika negatif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Lalu kita untuk langkah yang berikut, kita pisahkan lagi yang variabel X bagian kiri dan variabel yang tidak mengandung variabel X kita pisahkan ke bagian kanan. Ini kita tahu yang variabel mengandung variabel X adalah min X sama dengan 3 plus 5. Kita pindahkan ke ruas kanan, tandanya akan berubah. Maka tandanya akan menjadi minus 5. Lalu kita tulis bagian berikut lagi, min X sama dengan 3 dikurangi 5, hasilnya adalah minus 2. Nah, untuk bentuk yang ini kita lihat nilai X-nya berbentuk negatif. Padahal kita tahu X-nya harus berbentuk positif. Jadi jika kita mengalami kendala sama seperti ini, tinggal kita kalikan saja kedua ruas ini dengan minus 1. Kita kalikan dengan minus 1. Min X dikali min 1 hasilnya adalah X sama dengan minus 2 dikali min 1 hasilnya adalah 2. Jadi sekarang kita dapatkan X yang pertama adalah 8 dan X yang kedua adalah 2. Jadi kita tulis kesimpulannya. Jadi nilai X sama dengan 8
atau X sama dengan 2 memenuhi persamaan nilai mutlak lalu kita tuliskan lagi soal di atas. Harga mutlak X dikurangi 5, harga mutlak sama dengan 3. Begitu saja untuk contoh soal bagian pertama. Saya harap semua kita dapat memahami apa yang tertera di soal ini. Jika masih terdapat kendala atau hal yang masih membingungkan, silakan tanyakan saja via WhatsApp atau nanti didiskusikan di Google Classroom. Sekian dan terima kasih. Jadi baik, setelah kita melihat contoh soal tadi yang telah dibahas, sekarang kita masuk ke materi yang berikut, yaitu materi C, pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Adapun bentuk-bentuknya, pokok-pokok yang pentingnya itu, yang pertama A, untuk setiap A, X anggota bilangan real 1, jika A lebih besar sama dengan 0 dan tanda mutlak X kurang dari sama dengan A, maka X nya itu lebih besar dari sama dengan min A, kurang dari sama dengan A. Yang kedua, jika A kurang dari 0 dan tanda mutlak X kurang dari sama dengan A, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan. Yang ketiga, jika tanda mutlak X lebih besar sama dengan A dan A lebih besar dari 0, maka X lebih besar sama dengan A atau X kurang dari sama dengan min A. Yang ke B, bentuk fx tanda mutlak kurang dari sama dengan gx atau fx tanda mutlak lebih besar dari sama dengan gx dapat diselesaikan dengan cara kedua ruas dikuadratkan. Itulah beberapa pokok penting di atas. Berikut saya akan tampilkan contoh soal agar pemahaman kita menjadi lebih baik. Baik, setelah kita mempelajari pada materi pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel tadi, di sini saya akan memberikan contoh agar pemahaman kalian menjadi lebih dalam. Contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama ini saya mengambil bentuk pada bagian A1 ya. Terus untuk contoh soal nomor 1 berbunyi, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan untuk harga mutlak X kurang 3, harga mutlak kurang dari 6. Lalu untuk menjawab soal tersebut kita jawab. Caranya adalah langkah pertama kita tulis kembali X dikurangi 3 kurang dari 6, kita hilangkan cukup harga mutlaknya. Lalu untuk yang pertama ini kita tahu ini menggunakan sistem Dutching. Pokoknya yang harus seimbang itu, yang kiri dan kanannya. Yang kanannya ini kita lihat kan ada kurang dari 6, maka kita tinggal tambahkan bagian kirinya saja, kurang dari ini di kanan plus 6, di sini kita tinggal tuliskan min 6 menggunakan sistem Dutching. Kan ini sudah agak seimbang, minus 6 dan 6. Lalu kita untuk langkah yang kedua kita pisahkan yang bagian tengah ini, sisakan saja X. Kita tulis X
kurang dari. Yang minus 3 ini kita pisahkan ke ruas kiri dan ke ruas kanan. Itu lagi minus 6, minus 3. Kita pindah ruas kanan ke ruas kiri, hasilnya adalah plus 3. Dan 6 minus 3 kita pindahkan ke ruas kanan, hasilnya adalah plus 3. Kalau yang berada di tengah-tengah ini minus 3, kalau kita pisahkan untuk keluarkan minus 3 ini dari tengah ini, kita pisahkan ke kiri dan ke kanan juga, karena harus seimbang seperti sistem dasarnya, supaya beratnya sama. Lalu kita tulis lagi X kurang dari minus 6 ditambah 3 hasilnya adalah minus 3. 6 ditambah 3 hasilnya adalah 9. Jadi begitu saja untuk contoh soal pada bagian A1. Semoga kalian lebih memahami materi ini. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk materi berikut ini saya akan memberikan contoh untuk pada materi pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Pada contoh yang kedua ini saya akan memberikan contoh pada bentuk B, yaitu sekarang kita bacakan sama-sama yang pada bentuk B itu. Bentuk fx harga mutlak kurang dari sama dengan gx, atau fx harga mutlak lebih dari sama dengan gx dapat diselesaikan dengan cara kedua ruas dikuadratkan. Kita akan selesaikan pada kedua ruas dikuadratkan. Lalu untuk contoh soalnya, contoh soal, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan. Nomor 2, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan untuk harga mutlak 2x kurang 3 harga mutlak lebih dari sama dengan harga mutlak x kurang 1 harga mutlak. Nah, untuk jika kita melihat pada bentuk yang kedua ini, ruas kiri ada harga mutlak dan ruas kanan juga ada harga mutlak, dan dipisahkan di tengahnya ada pertidaksamaan lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka kita kerjakan dengan cara kedua ruas ini dikuadratkan. Itu sama pada bentuk B tadi. Lalu kita jawab. Kita kuadratkan kedua ruas. Dalam kurung 2x dikurangi 3 tutup kurung lebih dari sama dengan buka kurung x kurang 1 tutup kurung. Kan kedua ruas dikuadratkan, jadi kita tinggal tambahkan kuadrat. Dikuadratkan. Lalu untuk langkah yang kedua, kita jabarkan yang kuadratkan di atas. 2x dikurangi 3 tutup kurung, buka kurung 2x dikurangi 3 lebih dari sama dengan x kurang 1 dikali x kurang 1. Kan kedua ruas dikuadratkan. Ini kita jabarkan lagi. 2x kurang 3, tulis lagi yang sama 2x kurang 3 dan dikuadratkan. X kurang 1, kita tulis lagi x kurang 1 dan dikuadratkan. Sekarang kita mulai ke pengerjaannya. Untuk kuadratkan, itu caranya kita kalikan ini dengan ini, lalu ini dengan ini, lalu min 3 dengan ini, lalu ini dengan ini. Sama juga yang seperti yang di bagian ruas kanannya. X dikali x, lalu x dikali min 1, lalu min 1 dikali x, dan min 1 dikali min 1. Sekarang kita mulai pengerjaannya. 2x dikali 2x 4x kuadrat. 2x dikali minus 3 min 6x, min 3 dikali 2x min 6x
min 3 dikali minus 3 plus 9. Lebih dari sama dengan kita pindah ke ruas kanan. X dikali X kuadrat. X dikali minus 1 min X. Kalau X dikali minus 1 kan min 1X. Kalau ada 1 kita tidak perlu tuliskan 1 di depannya, kita tulis saja X. Kalau min 2X kita tulis lagi min 2X. Pokoknya kalau 1 kita tanpa tuliskan 1 saja, tanpa tuliskan 1 di depannya, kita cukup tuliskan saja variabelnya X saja. Lalu minus 1 dikali minus 1 plus 1. Sekarang kita telah dapatkan bentuk ini, lalu kita pisahkan. Bagian ruas kanan ini kita pisahkan, gabungkan ke ruas kiri, dan yang ruas kanan kita lepaskan saja menjadi kosong. Lalu kita tulis dalam kurung 4x kuadrat dikurang 6x. Kita gabungkan. Min 6x dikurangi 6x hasilnya adalah min 12x plus 9. Kita jumlahkan yang masih bisa dijumlahkan. Lalu dikurangi, lalu lebih dari sama dengan di sini tadi ada terjadi kesalahan. X dikali X kuadrat, X dikali min 1 min X, min 1 dikali X min X, min 1 dikali min 1 plus 1. Lalu kita jumlahkan yang masih bisa dijumlahkan. X kuadrat tidak bisa dijumlahkan yang siapa karena kuadrat hanya X kuadrat saja. Lalu min X masih bisa dijumlahkan, min X dikurangi X min 2X lalu plus 1. Nah, setelah itu baru kita gabungkan ini menjadi pada bagian ruas kiri. Ditulis 4x kuadrat kurang 12x plus 9, ditulis lagi lurus bagian atas, dikurangi, ditulis ruas kanan ini pindah ke ruas kiri kan, ini positif. Pindah ke ruas kiri jadi negatif, makanya kita kali kurang dikali, tulis lagi yang bagian kanan ini X kuadrat dikurang 2x ditambah 1 lebih dari sama dengan, karena ruas kanan sudah kosong, kita tulis saja 0. Lalu kita gabungkan 4x kuadrat kurang 12x 4x kuadrat kurang 12x plus 9 plus 9 kurang ini minus dikali x kuadrat minus x kuadrat minus dikali min 2x plus 2x minus dikali plus 1 min 1 tutup kurung lebih dari sama dengan 0. Lalu kita tinggal gabungkan variabel yang sama. 4x kuadrat yang kita lihat yang kuadrat hanya di x kuadrat, berarti 4x kuadrat dikurangi x kuadrat 3x kuadrat min 12x ditambah 12x yang sama-sama mengandung x hanya min 12x dan plus 2x min 10x. Lalu 9 dikurangi 1 plus 8 lebih dari sama dengan 0. Jadi kita telah dapatkan untuk bentuk yang pertama telah kita jabarkan dari kedua ruas dikuadratkan. Lalu kita akan lanjut pada bagian berikutnya. Baik, setelah kita mendapat bentuk yang tadi, kita lanjut ke bentuk pemfaktoran. Dalam pemfaktoran ini, supaya kita bisa dapatkan X kedua, maksudnya bentuk kedua X, agar kita bisa dapatkan X1 dan X2. Sekarang kita tulis lagi yang bentuk yang tadi 3x kuadrat dikurangi 10x ditambah 8 lebih dari sama dengan 0. Dalam bentuk pemfaktoran ini, yang pertidaksamaan ini kita ubahkan dulu ke bentuk sama dengan. Ditulis lagi 3x kuadrat kurang 10x
ditambah 8 sama dengan 0. Saya akan menunjukkan cara-cara pemfaktoran. Ini seperti orek-orekan atau kertas cakar. 3x yang bentuk cara pertama, langkah pertama kita kalikan 3x dengan 8. 3x kuadrat dikalikan dengan 8, hasilnya adalah 3 dikali 8, 24. X kuadrat dikali tidak variabel sini ditulis lagi X kuadrat. Lalu sekarang kita lihat bentuk berapa dikali berapa yang hasilnya adalah 24. Jika dikalikan sama dengan 24 dan dijumlahkan, kita cari yang jika dikalikan hasilnya adalah 24 X kuadrat dan jika dijumlahkan hasilnya adalah minus 10 X. Hasilnya adalah minus 10 X. Lalu sekarang kita cari yang bisa dikalikan 24 adalah yang pertama 12 dikali 2. Kita coba ya. 12 dikali 2. Kalau kita coba 12 dikali 2 kan hasilnya adalah 12 kali 2 sama dengan 24. Lalu kita lihat di sini dikalikan sama dengan 24 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah minus 10. Kita lihat di atas, jika dijumlahkan sama dengan minus 10 berarti minus 12x ditambah 2x, karena hasilnya jadi minus 10x. Jadi sekarang kita bisa dapatkan dikalikan min 12x ditambah 2x minus 10x, min 12x dikali 2x hasilnya bukan 24, karena hasilnya 24 adalah positif, berarti bentuk pertama ini salah, gagal. Lalu kita cari ke bentuk yang kedua lagi, pemfaktoran yang kedua lagi. Kita lihat yang dikalikan sama dengan 24 itu bisa lagi yang 4 dikali 6. 4 dikali 6. 4 dikali 6 hasilnya adalah 24. Lalu kita lihat lagi 4 ditambah 6 hasilnya 10. Kan kita lihat min 10 kan di sini. Jadi kita fokus berapa ditambah berapa hasilnya min 10. Jadi kita dapatkan karena minus berarti 4 tambah 6 harus 10. Jadi kita tinggal tambahkan minus 4 ditambah minus 6. Hasilnya adalah minus 10. Minus 4 ditambah minus 6 minus 10 benar. Dan 4 dikali 6 hasilnya adalah 24. Berarti benar. Berarti pemfaktoran yang kita dapatkan adalah bentuk yang kedua ini. Kita pakai bentuk yang kedua ini. Variabel 4 faktornya 4 dan min 4 dan min 6. Jadi kita campurkan di hasil lagi 3x kuadrat. Yang min 10 ini kan kita ganti dengan min 4 dan min 6. Kita tulis min 4x dikurangi 6x. Kita tulis min 6x dikurangi 4x. Ini kita dapatkan tadi ini min 4x dikurangi 6x hasilnya sama itu dengan minus 10x. Lalu ditambahkan dengan 8. Pada dasarnya nilai ini sama saja dengan nilai yang ini. Kalau dijumlahkan, hanya kita jabarkan lagi supaya kita bisa ubah ke bentuk faktor. Lalu kita lihat faktor terbesar dari 3x kuadrat dan 6x itu adalah
3x, ditulis 3x. Lalu dalam kurung 3x kuadrat dibagi 3x. X min 6x dibagi 3x minus 2. Lalu faktor terbesar dari min 4x dan 8 adalah minus 4. Dalam kurung minus 4x dibagi min 4x, 8 dibagi minus 4 minus 2 sama dengan. Dalam bentuk yang kedua ini kita usahakan yang dalam kurung ini nilainya harus sama, x kurang 2. Yang di sebelahnya juga harus x kurang 2. Jadi karena bentuknya sama, kita tulis bagian bawah x kurang 2, kita satukan. Dan untuk bentuk yang kedua ini kita ambil yang 3x, kita tulis 3x dan minus 4. Nah, sekarang kita telah dapatkan dua faktor ini, kedua bentuk ini. Jadi kita bisa untuk uraikan nilai x-nya. Jadi nilai x-nya x kurang 2 sama dengan 0. Ini pembuat 0 ya. X sama dengan minus 2 dipindahkan ke ruas kanan menjadi 2, atau 3x dikurangi 4 sama dengan 0. 3x sama dengan yang tidak mengandung variabel x, kita pindahkan ke ruas kanan, min 4 pindah ke ruas kanan jadi plus 4, jadi 4. X sama dengan 4/3. Karena 4/3 ini tidak bisa kita sederhanakan, jadi kita tulisannya seperti ini. Jadi kita telah dapatkan x1 nya sama dengan 2 dan x2 nya sama dengan 4/3. Sekarang kita telah dapatkan kedua pemfaktoran ini. Sekarang kita akan lanjut kepada bagian yang berikutnya lagi. Baik, setelah kita mendapatkan x1 dan x2, sekarang kita akan membuat garis bilangannya. Membuat garis bilangan. Garis bilangannya untuk yang lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, itu garis bilangan seperti ini. Titiknya itu full, titiknya itu penuh. Dan jika nilainya lebih dari atau kurang dari, itu garisnya itu titiknya seperti ini. Bulat saja di tengah kosong. Bulat saja begini. Itu untuk yang lebih dari kurang dari. Kalau lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, itu titiknya full. Baik, kita lihat kan soal tadi itu lebih dari sama dengan, maka garis bilangan seperti ini. Jadi garis bilangannya ngannya full, titiknya full, 2 titik. X yang pertama kan 2 dan X yang kedua itu 4/3. Jadi kalau kita bagi 4 dibagi 3 itu sekitar 1,3 begitu. Jadi 4/3 itu bagian kiri karena lebih kecil daripada 2. 4/3 bagian kiri dan 2-nya bagian kanan. Makin besar ke kanan, makin kecil kan makin mendekati arah 0, jadi sebelah kiri. Lalu kita lihat antara 4/3 ini dan 2 ini, kita ambil yang di tengah-tengah. Di tengah-tengah ini untuk mencari nilai apakah di tengah ini nilai bernilai positif atau negatif. Jadi untuk mencarinya kita tuliskan kembali bentuknya tadi di sini. Bentuk ini dituliskan lagi bentuk ini. Jadi kita tulis 3x kuadrat kurang 10x ditambah 8 dan berdasar sama dengan 0. Kita ganti yang di tengah ini untuk mencari nilai di tengah ini. Caranya itu, kalau di tengah ini kan 1,3, 4/3 ini kan sama dengan 1,3. Nah, jadi di tengah ini, di tengah-tengah itu kita perkirakan 1,5. Jadi 1,5 itu sama dengan 3/2 ya. Jadi ini
kita kirakan dengan 1,5. Boleh. Jadi yang di tengah-tengah ini kita kirakan 1,5 atau sama dengan itu 3/2. Jadi kita ganti X dengan 3/2 untuk mencari nilai tengah ini. 3 dikali 3/2 kurang 10, X nya kita ganti 3/2 ditambah 8 lebih dari sama dengan 0 lebih dari sama dengan 0 nya kita hapus saja. Lalu kita cari untuk melihat apakah nilai ini positif atau negatif. 3 dikali 3/2 caranya itu 3 dikali 3 9/2 nya kita tulis saja di bawah. Lalu sama juga ini kurang minus 10 dikali 3 min 30/2 nya kita tuliskan kembali plus 8 sama dengan 9 dikurangi 9/2 dikurangi 3/2 30/2 itu kan yang bagian bawahnya itu sama, penyebutnya sama. Jadi per 2 9 kurang 30 minus 21. Jadi hasilnya 9/2 kurang 30/2 adalah minus 21/2 ditambah 8. Lalu karena ini ada per-2-nya, kita samakan penyebut agar bisa menjadi per-2. Jadi kita tulis 8/2 ini kita ubah jadi min 21/2 ditambah 16/2. 8 kali 2 kan 16, jadi kita tulis 16. Lalu min 21 minus 21/2 ditambah 16/2 itu kan hasilnya adalah negatif 5/2. Nah, dari cakaran ini kita bisa dapatkan yang di tengah ini adalah negatif. Jadi kita tulis di sini negatif. Nah, kalau di tengah ini negatif, berarti kiri dan kanannya itu positif. Positif tinggal tuliskan saja positif. Kalau di tengah ini positif, kita tulis kiri kanannya negatif. Pokoknya selang-seling gitu. Positif. Kalau yang ini kita dapat negatif, berarti yang ini positif, begitu. Jadi kira-kira cakarannya seperti yang tadi ini. Bisa dipahami? Ya, jadi setelah kita mendapatkan garis bilangan ini, kita lanjutkan pada langkah yang berikut, yaitu menentukan interval penyelesaian. Jadi karena soalnya tadi berbunyi lebih dari sama dengan, berarti penyelesaiannya itu harus positif. Kalau kurang dari sama dengan 0 negatif, itu kan kurang dari sama dengan 0 itu yang berarti yang ke kiri, itu berarti negatif. Kalau lebih dari sama dengan, berarti dia harus positif. Kan soalnya lebih dari sama dengan, berarti dia harus positif. Kalau kurang dari sama dengan, berarti dia negatif. Nah, kan disoalkan lebih dari sama dengan, jadi kita ambil yang positif. Jadi daerah himpunan penyelesaian yang mungkin itu 3/2 ya 4/3 4/3 dan 2. Ini kan negatif, positif. Karena harus positif, berarti kita lingkaran yang positif saja. Berarti dari sini ke sini yang positif saja. Berarti dari sini ke sini. Yang di tengah ini tidak termasuk, karena lebih dari sama dengan harus positif. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya yang ke kiri dan ke kanan. Jadi kita tulis kesimpulannya. Jadi himpunan penyelesaiannya
adalah kurung kurawa X sedemikian hingga X harus kurang dari sama dengan 4/3 karena ke kiri, kurang dari sama dengan 4/3, atau X lebih dari sama dengan 2 karena ke kanan, dan X anggota bilangan real penutup kurung kurawa. Jadi seperti itulah contoh untuk pada bagian pertidaksama untuk bentuk yang B itu, yang untuk bentuk kedua ruasnya harus dikeluarkan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat kalian pahami, dan jika ada hal yang masih bingung atau yang dipertanyakan, silakan tanyakan saja via WhatsApp. Sekian dan